Ratusan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad, sumur Zam-Zam sudah ada, dan tak ada seorang pun yang tahu keberadaannya. Namun, berkat Abdul Muthalib, sumur Zam-Zam itu kembali terkuak keberadaannya. Selain itu, ada beberapa orang yang pernah menyelam dalam sumur Zam-Zam. Dan yang mereka temukan, sungguh luar biasa. Abdul Muthalib. Dikutip dari buku sejarah Ka'bah karya Ali Husni Al-Harbutli, sejumlah sejarawan berbeda pendapat mengenai hilangnya sumur Zam-Zam. Sebagian dari mereka menganggap, hilangnya sumur Zam-Zam disebabkan faktor geografis, yakni adanya banjir bandang yang melanda Mekah jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Tetapi, sebagian besar sejarawan justru meyakini, hilangnya sumur Zam-Zam karena faktor kesengajaan. Ini didasarkan pada bukti adanya kisah pemimpin Mekah yang hidup jauh sebelum masa Abdul Muthalib, yaitu Madad bin Amru al-Jurhumi. Kala itu, dia terlibat peperangan dengan musuhnya, dan kalah. Karena kekalahan itu, dia menyadari akan diusir dari Mekah. Untuk mengantisipasi hal itu, maka Madad memutuskan untuk menutup sumur Zam-Zam. Dan mulai saat itu, penduduk Mekah selalu menggali sumur, karena persediaan air yang ada sangat sedikit. Pencarian sumur Zam-Zam ini berlangsung selama berabad-abad. Abdul Muthalib mempunyai tanggung jawab besar setelah pamannya dalam urusan Ka'bah seperti Sikayah dan Rifadah, yaitu memberi minum para jamaah haji yang diambil dari sumur-sumur di luar Mekah. Pada suatu hari, Mekah dilanda kekeringan yang mengharuskannya mencari solusi dari kekeringan tersebut sebelum para jamaah haji datang untuk melaksanakan haji. Suatu hari, Abdul Muthalib tidur di Hatim Ka'bah, atau Hijr Ismail. Dalam mimpi, seseorang menyuruhnya menggali, "Galilah Thaibah." Abdul Muthalib bertanya, apa Thaibah itu, namun mimpi berlalu tanpa adanya jawaban. Keesokan harinya ketika Abdul Muthalib sedang tidur, orang tersebut datang kembali untuk kedua kalinya seraya berkata, "Galilah Biro." Abdul Muthalib masih tidak paham, ia menjawab, "Apa itu Biro?" Bukannya menjawab, orang itu malah pergi begitu saja. Lalu keesokan harinya, orang tersebut datang untuk ketiga kali dalam mimpinya. "Galilah Mahnunah." Abdul Muthalib kembali bertanya, "Apa itu Mahnunah?" Orang itu pergi lagi, tanpa memberi jawaban apapun. Barulah hari keempat, orang misterius tersebut datang di mimpinya dengan perintah yang jelas, "Galilah Zam-Zam." Namun demikian, kakek Rasul ini masih belum paham, ia pun bertanya kembali, "Apa itu Zam-Zam?" "Air yang tidak kering dan tidak meluap, engkau dapat memberi minum para jamaah haji dengannya. Letaknya di antara kotoran dan darah, di paruh gagak yang tuli, dan di sarang semut," jawab si misterius. Setelah mendapat tanda-tandanya, akhirnya dia bersama putra sulungnya, yang juga satu-satunya putranya pada saat itu, melakukan penggalian di lokasi Zam-Zam sekarang ini. Singkatnya, penggalian pada hari keempat, dinding sumur mulai nampak. Setelah beberapa kali penggalian, tingkat airnya dapat dicapai. Dia pun masuk, dan menemukan bahwa, di dalam sumur ada dua patung rusa emas, pedang, dan perisai. Atas keberhasilan ini, Abdul Muthalib berseru, "Allahu Akbar," dan berkata, "Inilah sumur Ismail." Orang-orang Quraisy pun mengerumuni Abdul Muthalib, dan mengatakan, karena sumur itu semula milik Ismail, maka ketika ditemukan kembali, sumur itu pun jadi milik seluruh suku. Abdul Muthalib menolak pendapat mereka, dengan mengatakan bahwa sumur itu merupakan karunia khusus dari Allah yang dianugerahkan kepada dirinya. Pada akhirnya, orang-orang Quraisy sepakat menyerahkan persoalan mereka kepada wanita arif dari suku Sa'ad di Syria. Setiap marga mengutus satu orang untuk mewakili marga bersangkutan. Abdul Muthalib, bersama putranya dan beberapa sahabat, berada dalam kafilah yang sama, namun Abdul Muthalib memiliki pemahaman dan persiapan tersendiri. Ketika perjalanan di tengah gurun, air yang dibawa Abdul Muthalib habis. Seluruh anggota kelompok lain, tak mau berbagi air. Mereka nyaris mati. Abdul Muthalib menyarankan kelompoknya untuk menggali beberapa kuburan, agar kalau ada yang mati, maka tinggal menguburkannya saja. Dengan demikian, hanya satu orang saja yang matinya terakhir, dan yang tidak akan terkubur. Mereka pun menggali kuburan mereka sendiri. Kelompok lain cuma menonton saja. Pada hari kedua, Abdul Muthalib menasihati sahabat-sahabatnya, bahwa menyerah kepada kematian tanpa melakukan upaya habis-habisan, merupakan sikap pengecut.
Kemudian Abdul Muthalib menaiki untanya, dan untanya pun bangkit. Pada saat itulah, kaki unta menjejak-jejak bumi. Dan tiba-tiba, keluarlah air yang sejuk lagi sedap rasanya. Abdul Muthalib mengucapkan, Allahu Akbar. Para sahabatnya, juga ikut mengucapkan, Allahu Akbar. Mereka pun lalu meregupnya untuk menghilangkan dahaga, lalu mengisi penuh wadah-wadah air mereka yang terbuat dari kulit. Abdul Muthalib kemudian mengundang kelompok lawan untuk ikut mengisi wadah-wadah air mereka yang juga terbuat dari kulit. Sahabat-sahabat Abdul Muthalib merasa keberatan, namun Abdul Muthalib mengatakan, kalau kita berbuat seperti mereka, maka tak ada bedanya antara kita dan mereka. Seluruh kafilah pun mengerumuni sumber air itu. Mereka minum dan mengisi penuh wadah-wadah air mereka yang terbuat dari kulit. Kemudian mereka berkata, wahai Abdul Muthalib, demi Allah, Allah telah menentukan antara kamu dan kami. Dia telah menganugerahkan kemenangan kepadamu. Demi Allah, kami tak akan pernah berselisih denganmu tentang Zam-Zam. Tuhan yang telah menciptakan sumber air ini di sini, di gurun ini, untukmu telah menganugerahkan Zam-Zam kepadamu. Maka sejak saat itu, Zam-Zam pun menjadi milik pribadi Abdul Muthalib. Tariq Hussein. Tariq Hussein merupakan seorang insinyur desalting, atau insinyur kimia untuk memproduksi air minum dari air laut di Riyadh, dan sempat meneliti air Zam-Zam. Dalam laporan hasil penelitian kualitas air Zam-Zam, ia mengisahkan pernah melakukan penelitian pada tahun 1971. Ini bermula ketika setelah seorang dokter menulis kepada European Press, sebuah surat yang mengatakan bahwa air Zam-Zam tidak layak untuk diminum. Dia langsung berpikir, bahwa ini hanyalah bentuk prasangka buruk terhadap umat Islam. Dan karena pernyataannya didasarkan pada asumsi, bahwa karena Ka'bah adalah tempat yang dangkal di bawah permukaan laut, serta terletak di pusat kota Mekah, air limbah kota yang terkumpul melalui saluran air jatuh ke dalam sumur yang menahan air. Berita itu, sampai ke telinga Raja Faisal yang menjadi sangat marah, dan memutuskan untuk membantah pernyataan provokatif dokter tersebut. Dia segera memerintahkan Kementerian Pertanian dan Sumber Daya Air untuk menyelidiki, dan mengirim sampel air Zam-Zam ke laboratorium Eropa untuk menguji kemampuan air minum, dan Tariq pun terpilih untuk melaksanakan tugas ini. Pada tahap ini, Tariq tidak tahu seperti apa sumur yang menampung air itu. Dia lalu pergi ke Mekah dan menghadap ke pihak berwenang di Ka'bah. Ketika tim mereka sampai di sumur, sulit baginya untuk percaya bahwa genangan air lebih mirip kolam kecil sekitar 6 kali 4,5 meter. Ia kaget, karena sumur inilah yang menyuplai jutaan galon air setiap tahun untuk haji, dan jutaan galon untuk pengunjung sejak muncul pada masa Nabi Ibrahim berabad-abad yang lalu. Pimpinan Tariq memberikan komentar yang sangat tidak rasional, bahwa sumur Zam-Zam itu berhubungan secara internal ke Laut Merah. Padahal, Mekah berjarak sekitar 75 km dari Laut Merah. Namun, hasil sampel air yang diuji oleh laboratorium Eropa dan yang dianalisis di laboratorium, ternyata hampir identik. Perbedaan antara air Zam-Zam dengan air dalam kota lainnya, terletak pada jumlah garam kalsium dan magnesium. Kandungannya sedikit lebih tinggi pada air Zam-Zam. Ini mungkin alasan, mengapa air ini menyegarkan para haji yang lelah. Tetapi yang lebih penting, air ini mengandung fluorida, yang memiliki aksi pembasmi kuman yang efektif. Apalagi, pernyataan dari laboratorium Eropa menunjukkan, bahwa air itu layak untuk diminum. Oleh karena itu pernyataan dokter tersebut terbukti tidak benar. Ketika ini dilaporkan kepada Raja Faisal, dia sangat senang dan memerintahkan kontradiksi laporan tersebut di European Press. Hikmahnya, semakin banyak Anda menjelajah, semakin banyak keajaiban yang muncul, dan Anda menemukan diri Anda secara implisit percaya pada keajaiban air yang Tuhan berikan, sebagai hadiah bagi umat beriman yang datang dari jauh dan luas ke tanah gurun untuk berziarah. Inilah hasil penelitian Tariq, yang merangkum beberapa fitur air Zam-Zam. Pertama, sumur ini tidak pernah mengering, walaupun kebutuhan air selalu terpenuhi. Kedua, selalu mempertahankan komposisi garam dan rasa yang sama sejak pertama kali ada. Portabilitasnya selalu diakui secara universal, saat peziarah dari seluruh dunia mengunjungi Ka'bah setiap tahun untuk haji dan umrah. Tetapi, tidak pernah mengeluh tentang hal itu. Sebaliknya, mereka selalu menikmati air yang menyegarkan mereka.
Ketiga, air terasa berbeda di tempat yang berbeda, karena daya tarik air Zam-Zam selalu universal. Keempat, air ini tidak pernah diolah secara kimiawi atau diklorinasi, seperti halnya dengan air yang dipompa ke kota-kota. Pertumbuhan biologis dan vegetasi biasanya terjadi di sebagian besar sumur. Hal ini membuat air menjadi tidak enak, karena pertumbuhan alga menyebabkan masalah rasa dan bau. Tetapi, dalam kasus sumur air Zam-Zam, tidak ada tanda-tanda pertumbuhan biologis. Sultan Maulana Mansyuruddin. Ada cerita lagi dari orang Banten, mengenai sumur Zam-Zam dan kaitannya dengan Batu Huran. Lokasi Batu Huran ini, berada di Pandeglang. Ini adalah sebuah batu yang dipercaya oleh masyarakat setempat, bahwa siapa saja yang melakukan tawaf atau berkeliling sebanyak 7 kali putaran di batu tersebut, maka segala permintaannya akan dikabulkan oleh Allah. Ceritanya, sekitar tahun 1651, Sultan Agung Abdul Fattah berhenti dari Kesultanan Banten, dan pemerintahan diserahkan kepada putranya, yaitu Sultan Maulana Mansyuruddin. Beliau pun diangkat menjadi Sultan ke-7 Banten. Kira-kira selama 2 tahun menjabat menjadi Sultan Banten, kemudian beliau berangkat ke Baghdad, Irak untuk mendirikan negara Banten di tanah Irak, sehingga kesultanan untuk sementara diserahkan kepada putranya Pangeran Adipati Ishak atau Sultan Abdul Fadli. Pada saat berangkat ke Baghdad, Sultan Maulana Mansyuruddin diberi wasiat oleh ayahnya. Apabila engkau mau berangkat mendirikan negara di Baghdad, janganlah menggunakan atau memakai seragam kerajaan, atau nanti engkau akan mendapat malu. Dan kalau mau berangkat ke Baghdad, harus langsung ke Baghdad, kecuali engkau mampir ke Mekah. Dan sesudah itu, langsung kembali ke Banten. Setibanya di Baghdad, ternyata Sultan Maulana Mansyuruddin tidak sanggup untuk mendirikan negara Banten di Baghdad sehingga beliau mendapat malu. Saat akan pulang ke Banten, beliau pergi ke Mekah. Beliau berdoa meminta petunjuk kepada Allah, untuk dapat pulang ke Banten. Akhirnya beliau mendapatkan petunjuk. Dan dengan izin Allah, beliau menyelam di sumur Zam-Zam. Secara mengejutkan, beliau kemudian muncul pada sebuah kubangan air di daerah Pandeglang, Banten. Setelah itu, dari bekas lubang tempat menyelamnya Syaikh Mansyuruddin, keluarlah air terus-menerus tak kunjung berhenti. Masyarakat sekitar percaya bahwa air tersebut adalah air dari sumur Zam-Zam. Karena takut jamaah haji kekurangan air karena sumur Zam-Zam bocor ke Banten, maka diambilkan Al-Quran untuk menutup lubang tersebut. Tak lama Al-Quran itu pun berubah menjadi batu. Cerita lain menyebutkan, kalau batu itu sudah ada di sana. Lalu oleh beliau, batu tersebut ditulis ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan telunjuknya. Sehingga, oleh masyarakat sekitar dikeramatkan, dan dikenal dengan nama keramat Batu Huran. Menurut cerita penjaga pemandian Cibulakan, air kolam pemandian yang dalamnya hanya sekitar 1 meter hingga dasar kolam ini, tak bisa kering, sekalipun musim kemarau berlangsung panjang. Dan konon, pengeringan kolam pernah dilakukan sebelumnya untuk meneliti keberadaan Batu Huran tersebut. Anehnya, air kolam tidak pernah mau kering walaupun disedot pipa air bertekanan ratusan kubik per jam. Secara kasat mata, Batu Huran tersebut akan terlihat seperti batu pada umumnya. Dan katanya, dengan cara apapun dan dengan alat apapun, tidak akan bisa terlihat tulisan Al-Quran di batu tersebut. Tulisan Al-Quran pada batu itu, hanya bisa dilihat dengan mata batin, hanya orang yang hati dan jiwanya bersihlah yang bisa melihat tulisan Al-Quran tersebut.